meet you. Nice to meet you. Okay, thank you very much. Okay. Who is the class monitor? It's me, sir. Okay. Who is absent today? Fahrul and Fahil, sir. Fahrul and Fahil. Okay. Class, before we start our lesson, let's pray together. Mari kita berdoa biar kita mendapat berkah dari pertemuan kita hari ini. Okay. Now pray together. Finish. Okay. Before we start our lesson, I will give you a way to have a relaxation. Sebelum kita belajar, saya akan mengajak kalian melaksanakan sebuah kegiatan yang akan memberi kita sebuah relaksasi. Apa itu relaksasi? Bagaimana? Sebuah lingkaran. Oke. Now all of you please sit down. Silakan duduk. Letakkan kedua tangannya di atas paha masing-masing. Jangan paha orang lain. Oke. Now close your eyes. Tutup semua matanya. And feel the peaceful in your heart. Dan rasakan kedamaian di hatimu. And then push out. Keluarkan pelan-pelan. Once again sekali lagi. Take a deep breath. Tarik nafas dalam-dalam. And then push out. Keluarkan. Once again. Take a deep breath. And feel your heart. And feel your body, rasakan hatimu, rasakan badanmu, and push out, keluarkan pelan-pelan, and now open your eyes, buka matanya. Okay. After doing this, what do you feel? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan kegiatan ini? Relax, sir. Relax. Okay, ada relax ya, relax. What else? Happy, sir. Happy, very good. What else? Any else? Ada lagi? Peace, sir. Peace, damai. Oke. Now clap your hand together. Tepuk tangannya untuk kita. Ini yang disebut dengan mindfulness, bagaimana merelaksasi perasaan dan hati ketika memulai pembelajaran. Now all of you stand up. Now, silakan berdiri and pegang pada lingkaran. Now hold your friend's hand. Pegang tangan teman kamu di samping masing-masing. And a little bending. Dan sedikit merunduk. Oke. Pada hitungan kelima, katakan ya sambil berdiri pelan-pelan. Dan ketika kelima, melompat sambil mengucapkan ya secara bersama-sama. Kerjakan sekarang. Do it now. Ya. Oke, thank you. Tadi saya lihat ketika jalan, ada seorang bapak yang lagi membuat tembok, lagi mendirikan tembok, dia pakai batu di semen. Ketika saya lihat, tiba-tiba tembok itu sendiri jatuh. Berarti saya bertanya, mungkin konstruksinya tidak kuat, mungkin pengerjaannya ada yang kurang, mungkin batunya ada yang kurang satu diletakkan, tidak bolong karena angin dia tumbang. Berarti prosedurnya tidak sesuai. Kaitan pembelajaran kita hari ini, saya akan ajarkan tentang teks prosedur. Sebelum kesana, saya mau cerita dulu. 2 bulan yang lalu, saya melihat di TV ada seorang pemuda dari Makassar yang dia itu membuat helikopter dari dari mesin kendaraan bermotornya Ninja. Pemuda ini 3 kali gagal. Setelah mesinnya itu dibuatnya, dirancangnya menjadi helikopter tidak terbang terbang, cuma berputar-putar aja, nggak terbang terbang. Dia berpikir ada prosedur yang salah, ada pengerjaan yang salah. Dia gagal, dia buat lagi, beli kereta baru yang second, dirusaknya lagi katanya, dibongkarnya, dibuatnya helikopter hingga 3 kali, hingga akhirnya helikopternya pun terbang karena prosedurnya tepat pengerjaannya.
from the text, from the story, dari cerita itu, what do you feel? Apa yang kamu rasakan tentang pemuda itu? Ayo, apa yang kamu rasakan? Ya, Amazing, sir. amazing, luar biasa, yang menakjubkan, bagus, amazing. What else? Bravo, sir. Bravo, selamat. Kita akan belajar teks prosedur hari ini. While I'm demonstrating this, the text is in here. Apa yang saya ucapkan teksnya di sini. Berarti into the glass. Okay, it's finished. What else? Second, pour the hot water into the glass. Katanya, ya, masukkan air panas ke dalam gelas. Okay, and then stir thoroughly with a spoon. Kebetulan Seth tidak suka pakai gula, makanya kasih masukkan. Kalau kamu masuk gula, kalau kamu suka gula berarti masukkan sedikit gula. Berarti, okay, put some sugar into the glass. Masukkan, and then stir thoroughly with a spoon. Aduk sampai rata. And finally, dan akhirnya, segelas kopi panas siap untuk diminum. Teksnya, buku teksnya yang udah saya bagi kemarin, lihat lembar kerja, isi lembar kerja, apa di situ yang diminta berdasarkan teks ini. Referensinya cari di buku teks kalian. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kerjakan. Teman-teman tadi. Iya. Yes, sir. Very good. Very good, bagus sekali. Ada lagi? What it? Right answer. Jawaban yang tepat. Oke, clap your hand, clap your hand. Now, angkat balonnya. Udah. Sambil diputar-putar, nyanyikan balonku ada 5. Ketika nanti bunyi door, pecahkan, letuskan balon masing-masing. 1, 2, 3, mulai. Balonku ada 5. Iya, dan dengan gembira. Berubah-ubah warnanya. Ya, terus. Hijau, kuning, abu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Oke. Temukan sebuah kertas yang ada di dalamnya. Silakan cari, Nak. Silakan cari kertas tersebut. Lihat. Ini sini. Ini dari rasa sama punya yang di situ. Ya. Oh, makasih. Akan lakukan presentasinya. Setelah semuanya sudah mempresentasikan, silahkan kembali ke kelas ke kelompok masing-masing. From this lesson, what can we conclude together? Dari pelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Anyone knows? Ada yang mau? Ada yang tahu? Oke. Prosedur ada 2 ya? ada 2 bagian. Iya. Yaitu resep dan manual. Iya. Resep menggunakan cara, Iya. bahan, dan alat. Bagus. Sedangkan manual menggunakan alat, cara,
tapi tidak menggunakan bahan. Iya. Tepuk tangan. Saya tambahkan sedikit bahwa dalam teks prosedur ada tambahkan ya. Jawaban kamu udah bagus. Tambahkan lagi. Dalam teks prosedur itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama tadi apa aja? Good, ingredients, dan method. Sudah terjawab. Sudah. What do you feel? Apa yang kamu rasakan in this lesson today? Dalam pelajaran hari ini. I am happy, sir. Oke, pikir pada ulangi. I am happy. I am happy, senang dia. What else? Ada lagi? Enjoy sir. Enjoy. Enjoy itu apa artinya? Senang, nikmat ya, menikmati lah. Ada yang mari kita berdoa sekali lagi untuk mencari, untuk mengambil berkah dari pertemuan kita hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa lain waktu. Kerjakan di rumah, jangan lupa tetap jaga proses kesehatan terhindar dari COVID-19. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan tentang perasaan saya terkait rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan penekanan kepada kompetensi sosial emosional. Saya sangat senang dan bahagia bahwa pembelajaran ini benar-benar saya rencanakan dengan matang. Bagaimana saya mengadopsi pembelajaran yang berbasis kebutuhan siswa. Kemudian saya juga merencanakan pembelajaran yang mengedepankan atau menekankan kepada pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian dari segi pelaksanaannya, saya juga merasa bahagia bahwa saya melihat murid-murid saya sudah bisa bekerja sama dengan perbedaan kemampuan di masing-masing kelompok. Adapun pelaksanaan yang saya laksanakan tadi itu tidak luput dari bagaimana saya melaksanakan pembelajaran berdasarkan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Walaupun sebenarnya karena pembelajaran saya itu masih sebatas bertujuan untuk murid agar dapat memahami tujuan pembelajaran berupa bagaimana mereka bisa membandingkan dua teks prosedur yang berbeda, tapi mereka juga bisa membedakan bagaimana penggunaan struktur yang berbeda dari kedua teks tersebut. Lalu adapun diferensiasi proses dan konten yang saya laksanakan berdasarkan minat mereka yang mereka miliki masing-masing. Kemudian untuk pembelajarannya tadi ketika saya laksanakan di dalam kerja kelompok, murid saya usahakan dapat memberikan sebuah usaha untuk saling harga menghargai sebagai perwujudan rasa empati mereka terhadap kelemahan dan kelebihan teman mereka yang mereka miliki. Kemudian tadi juga saya ada melaksanakan yang namanya diferensiasi proses, di mana pembelajaran saya tadi bagaimana menerapkan sebuah pembelajaran tentang prosedur, tentang bagaimana membuat kopi. Ada dua cara. Saya melihat bahwa ada dua golongan murid saya yang ada dalam kategori yang sudah familiar dengan konteks materi tersebut, dan masih ada yang belum familiar dengan konteks materi tersebut. Dengan murid yang sudah familiar dengan konteks tersebut, tadi saya praktikan langsung dengan bagaimana membuat kopi praktis secara praktik. Dan bagi murid-murid yang belum, saya memberikan konteks dalam wacana yang saya ucapkan. Mereka bisa melihat saya langsung, dan mereka bisa melihat konteks wacana yang saya terapkan. Itu dari segi pelaksanaan. Dari rencana perbaikan terhadap pelaksanaan
pembelajaran tadi, saya melihat masih ada kekurangan dan ada kelebihan. Saya akan bicara dari segi kelebihan. Dari segi kelebihan tadi, dari diferensiasi proses, dari diferensiasi konten, dan dari diferensiasi produk, saya melihat mereka itu bisa bekerja berdasarkan perbedaan diferensiasi yang saya lakukan. Tidak ada kecanggungan, ada rasa bahagia ketika pembelajaran itu saya mix dengan hiburan berupa nyanyian. Kemudian tadi di awal saya melihat bahwa kegiatan mindfulness yang saya lakukan dengan murid saya memberikan mereka wahana berpikir yang lebih luas, yaitu ada rasa kesenangan pribadi di diri mereka, ada rasa kenyamanan, ada rasa rileks, sehingga mereka siap untuk melaksanakan pembelajaran yang saya laksanakan tadi. Adapun terkait dengan kelemahan yang bisa saya amati dari pembelajaran saya tadi adalah masih adanya kelemahan teknis pembelajaran dari segi penguasaan tata bahasa murid saya. Saya menilai bahwa karena sekolah saya itu berada di desa yang jauh akses ke kota, perbendaharaan murid saya itu dalam bahasa Inggris sangat kurang sekali. Dan kelemahannya itu ketika mereka ingin merespon pertanyaan saya atau interaksi saya dalam bahasa Inggris, mereka terlihat susah. Untuk itu saya menjadikannya blended learning, antara kombinasi pembelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Adapun rencana saya ke depan terkait kelemahan tadi, untuk satu materi saya akan berusaha memberikan glosary, kata-kata sulit kepada mereka di dalam sebuah kertas beserta arti dan bahasa Inggrisnya. Harapan saya dengan rencana ke depan itu dapat membantu mereka terkait kelemahan mereka dalam penguasaan vocabulary, untuk mereka bisa lebih gampang, bisa lebih menerima pembelajaran yang saya laksanakan. Demikian mungkin refleksi saya pribadi dari segi rencana, pelaksanaan, dan rencana ke depan terkait pembelajaran saya yang akan saya lakukan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu yang bisa saya utarakan. Sekali lagi, terkait pembelajaran praktek saya tadi, saya sangat senang sekali bahwa saya merasa puas ilmu yang saya terapkan dapat saya praktikkan di dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai tupoksi saya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini dapat menjadikan mereka menjadi pelajar profil Pancasila. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.